Selamat pagi untuk anak-anakku yang tersayang. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks deskripsi ya, teori-teorinya, teori-teori dasarnya. Sebelumnya, hari ini siapa yang nggak masuk? Ahmad katanya Ahmad, oke. Ada lagi? Oci. Oci kenapa? Nggak tahu bukan. Oke, gak ada keterangan baik. Oke, baik. Karena untuk minggu lalu kan kita sudah membahas tentang teks deskripsi ya. Apa itu teks deskripsi, lalu struktur-strukturnya bagaimana. Pertama, Ibu mau tahu dong teks deskripsi itu apa? Yang minggu lalu kita sudah pelajari. Deskripsikan sesuatu. Ya, ada lagi? Ya. Baik, kalau gitu teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang secara rinci sehingga si pembaca itu seolah-olah dapat melihat, merasakan atau mendengar objek tersebut gitu. Untuk strukturnya, ada yang masih ingat nggak? Enggak. Oke, untuk strukturnya mari kita ingatkan lagi. Untuk strukturnya itu ada judul, identifikasi atau gambaran umum, lalu ada deskripsi bagian, dan yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulan. Oke, baik. Coba bisa kasih contoh nggak di benda-benda sekitar kalian? Coba kasih contoh deskripsinya. Tas. Oke, tas. Boleh deskripsikan. Benda yang dipakai apa namanya? Bisa digendong. Bisa digendong. Bisa digendong. Lalu banyak ukuran dari besar. Ya, oke. Ada lagi? Kalau HP ini HP boleh. Agian silakan. HP buat komunikasi, Ya, bisa terus? buat main game. Kalau saya main game sih, lebih sering ya. Oh gitu. Oke. Ya, yang sudah kalian lakukan barusan itu adalah mencoba untuk mendeskripsikan suatu objek gitu. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Yang pertama, kognitif. Jadi saya harap kalian itu mampu untuk mengidentifikasikan dan menyusun ide-ide apa saja yang kalian punya. Lalu yang kedua ada sikap nih, yaitu saya harap kalian itu mampu untuk berpikir kritis, lalu kreatif ketika mengembangkan sebuah ide gitu. Lalu yang ketiga ada keterampilan. Saya harap kalian dapat menghasilkan sebuah teks deskripsi secara utuh dengan struktur yang lengkap gitu. Oke, baik. Kalau saya kasih contoh nih kayak senja, misal. Coba ada yang bisa deskripsiin nggak? Senja itu gambaran umumnya deh kayak apa? Senja itu waktu di mana matahari dari sinar matahari padu sama awan menuju hujan. Oke. Terus warnanya kayak gimana? Kadang orang juga, kadang pink ungu juga. Oke. Iya betul kayak gitu ya gambaran umumnya. Terus kalau saya kasih contoh lagi apa ya? Pelangi ada yang bisa nggak? Dari Agian atau Tina? Gambaran umumnya. Kalau udah hujan dan biasanya suka ada tuh orang ya makanya belang-belang itu Bu. Iya, Biasanya betul. nggak tahu tuh dari apa tuh di badan pelangi terus saya kurang tahu. Warna merah, warna kuning ya, warna kuning. Terus bentuknya setengah melengkung gitu. Setengah bulan. Iya betul. Itu bentuk gambaran umum dari deskripsi ya. Jadi
sebelum kita membuat teks deskripsi secara utuh, kita harus mendeskripsikan dulu dengan apa namanya, gambaran umumnya itu seperti apa sih gitu, gambaran umumnya yang biasa kita lihat dengan panca indera kita gitu. Lalu selanjutnya contoh lainnya, misalkan taman bunga. Kalau taman bunga tuh gambaran umumnya biasanya apa? Taman dan berisi bunga-bunga. Bunga-bunga. Oke, biasanya ada banyak jenis bunga nggak di sana? Banyak. Oke, kayak pelangi ya. Warnanya ada merah, ada yang warnanya putih. Karena kan biasanya misalkan mawar gitu, kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih gitu. Nah itu termasuk dalam gambaran umum di teks deskripsi sebelum kalian membuat teks deskripsi secara utuh gitu. Nah, selanjutnya setelah gambaran umum dan deskripsi bagian itu ada kesimpulan. Jadi kalian menuliskan kesimpulannya apa nih dari poin-poin yang sudah kalian buat. Nah, setelah kesimpulan, di situ baru kalian membuat teks deskripsi secara utuh gitu sesuai dengan strukturnya. Oke, tadi kan kalian sudah memberikan deskripsi kalian tuh. Tadi juga saya sudah memberikan nih strukturnya tuh apa sih di teks deskripsi ini. Coba deh saya mau tanya yang barusan kita pelajari dan saya kasih tahu strukturnya itu ada apa aja? Ada apa saja? Yang pertama, siapa yang mau? Pertama, wow. Terus? Gambaran umum. Gambaran umum. Oke, baik. Terus kalau yang ketiga apa? Judul, gambaran umum, penjelasan, Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Oke. Terus kalau yang terakhir apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Nah, kalau di bagian gambaran umum, coba ada yang ngerti gak gambaran umum itu apa sih? Gambaran umum itu kayak gambaran besar sebelum kita mendeskripsikan suatu hal. Oke. Misalkan kayak tadi teman-teman, kamar itu kamar yang bersih macam-macam gula. Oke, baik. Ada lagi? Yang tadi Bu, yang pelan-pelan itu Bu. Di pelan itu ada beberapa warna gitu, warna kuning hijau, dan biasanya dia itu muncul selanjutnya Bu biasanya. Oke, baik. Itu ya gambaran umum. Jadi gambaran umum itu adalah gambaran yang ada di panca indera kalian itu bagaimana. Terus biasanya itu juga dibuatnya per poin-poin gitu. Sebelum kalian bisa membuat teks deskripsi secara utuh gitu. Paham ya? Oke, baik. Oke, karena saya sudah merasa kalian mengerti ya tentang struktur-struktur dan bagian-bagiannya. Di sini saya ada tugas untuk kalian mengidentifikasi, terus memberikan gambaran umumnya, memberikan identifikasi umumnya seperti apa, lalu kesimpulannya juga. Ini ada tentang orang tua dan guru. Kalian bisa memilih salah satu dari keduanya tersebut. Boleh kalian kerjakan ya. Boleh dibuat poin-poinnya juga.
judulnya dulu. Judulnya apa? Identifikasinya seperti apa, lalu gambaran umumnya, terus deskripsi bagiannya seperti apa. Sudah? Sudah. Oke, baik. Boleh dikumpulkan ya? Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Karena kalian sudah membuat poin-poin dari orang tua dan guru, jadi siapa yang milih guru? Saya Oke, terus Pina pilih apa? orang tua. Agia? Tua. Oh gitu, oke. Oke, baik. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya mau ada satu orang dong atau dua orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Saya Boleh, Anit? pembelajaran hari ini adalah tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan sesuatu. Strukturnya adalah yaitu judul, gambaran orang, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Baik, betul ya. Baik, boleh tepuk tangan ya untuk Anin. Terima kasih. Nah, untuk tugas kalian yang ini, untuk minggu depan kita akan mencoba untuk membuat teks deskripsi secara utuh dari poin-poin yang sudah kalian buat gitu. Nah, sebelum penutup, boleh Agian atau Vina untuk berdoa terlebih dahulu, memimpin teman-temannya. Oke. Nanti sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.